Lihatlah, tingginya 1,90 m, berat 103 kg. Salah satu penantang gelar kelas berat yang paling menakutkan secara fisik di masanya. Frank Bruno tampak seperti fenomena alam, penuh otot, penuh kekuatan. Tipe pria yang bisa membuat bahkan petinju kelas berat elit berpikir dua kali. Namun di depannya, di seberang ring, berdiri petinju kelas berat paling ditakuti di dunia. Mike Tyson, 22 tahun juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Dan pria yang membuat pria tangguh tampak tak berdaya. Johnson, Tyson with a left hook right up against Elon, and he'll stop the fight. Down he goes. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, terasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Karena Frank Bruno tidak tampak seperti korban lainnya. Dia tampak merepotkan dan akan membuat Iron Mike bekerja lebih keras dari dugaan siapapun. Pada 25 Februari 1989 di Hilton Las Vegas, suasananya mendebarkan dengan kerumunan penggemar tinju yang belum pernah terlihat di kota itu. Di salah satu sisi ring berdiri Mike Tyson, juara kelas berat tak terbantahkan di usia 22 tahun. Setelah menyatukan 3 gelar utama dengan 35 kemenangan, 33 diantaranya KO tanpa kalah. Petinju yang sangat dominan hingga beberapa lawan sudah merasa kalah bahkan sebelum pukulan pertama dilayangkan. Di sisi lain ada Frank Bruno, 27 tahun harapan besar Inggris. Petinju pukulan keras dengan rekor 32 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan mengejutkan, semua kemenangan itu diraih lewat knockout. Seluruh dunia memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sebuah pertanyaan serius menggantung di Las Vegas. Apakah Tyson benar-benar siap untuk ini? Menjelang pertarungan ini, kehidupan Mike Tyson di luar ring sangat tidak stabil. Pernikahannya dengan Robin Givens telah menjadi tontonan publik. Pertengkaran, berita utama, perpisahan, semuanya terjadi di depan mata semua orang. Michael itu setidaknya mengintimidasi. Menurutku, kadang-kadang dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dan itu adalah ancaman bagi aku dan ibuku. Ada saat-saat di mana Michael sangat kasar, bukan secara fisik, tapi secara verbal. Sulit membayangkan tinggal dengan Mike Tyson. Aku kenal dia tanpa sadar ada masalah. Pada saat itu, Tyson juga sudah berpisah dari pelatih lamanya, Kevin Rooney. Sementara hubungan bisnisnya menjadi semakin kacau seiring meningkatnya ketegangan seputar Don King dan Bill Catton. Itu bukanlah suasana yang sama seperti yang pernah mengelilingi Tyson di masa jayanya. Tatapannya masih tampak berbahaya, auranya masih ada. Tetapi struktur yang mengelilinginya mulai retak. Dan Bruno melihatnya. Dia benar-benar yakin bahwa itulah saatnya. Dan dia tidak ragu untuk mengatakannya. Saya pernah bersamanya dan saya merasa yakin untuk bertarung dengannya. Dia manusia seperti kamu, manusia. Dia pakai sepatu, pakai kaus kaki. Dan seperti yang saya katakan dan terus saya ulangi, saya pernah bersamanya dan saya mengenalnya. Saya tidak akan percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Tangannya cedera karena kecelakaan mobil. Dia berpisah dengan istrinya. Pikirannya tidak fokus pada pertarungan ini. Dan saya sudah percaya diri bahkan sebelum semua ini terjadi. Dan saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk mengalahkan Mike Tyson. Dia bukan cuma bicara, dia benar-benar percaya. Dan itulah yang membuat ketegangannya terasa begitu berbeda. Karena tak seorang pun di stadion tahu apa yang akan mereka lihat. Bel berbunyi. Mike Tyson segera keluar ingin mengakhiri pertarungan secepatnya. 15 detik setelah dimulai, bahkan sebelum penonton sempat duduk, Tyson menjatuhkan Frank Bruno dengan pukulan kanan brutal yang membuat petinju Inggris itu terjatuh ke kanvas. Say he has the same disadvantage as a lion going against the zebra. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off.
Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time in the fight. Bruno segera bangkit, masuk mode bertahan, menempel dan berusaha menghentikan Tyson. Has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pumping to set him up with a left hand. A little wobbly already. Right hand misses Frank Bruno. Bruno has come to try and mix it up. He's hanging on to the head of Tyson. Tyson. Ia bahkan memukul bagian belakang kepala lawan hingga kehilangan 1 poin. Back in the assault. He tried about hanging on and hitting. Bruno number 1. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing it. Selama beberapa menit pertama, tampaknya ini akan menjadi kemenangan cepat dan brutal lainnya bagi Tyson. Lalu semuanya berubah. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno with it. He's hanging on, but Tyson is certainly getting the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very... Tiba-tiba, Bruno mendaratkan hook kiri bersih yang jelas-jelas mengguncang Mike Tyson. It comes very slowly across the ring. He knows he's in with a ball. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Seluruh stadion sempat terdiam. Bruno baru saja melakukan hal yang hampir tak seorang pun berhasil melakukannya. Dia melukai Mike Tyson, tapi malah ragu memanfaatkan momen itu meski hanya sedetik. Dan melawan petinju seperti Tyson, itu saja sudah cukup untuk membuat kesempatan itu hilang. A shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back. And Bruno inside of 20 seconds to go in the round. Bruno has got to seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. It'll be interesting to see if he's like a wild man in round 2. And it looks like he's ready to surprise Tyson by catching him in the first round. He's nailed again to that right hand in close. Tyson continues to come in. We wanted to take time to welcome all our friends in Australia. Ronde itu selesai sebelum penonton sempat mencerna apa yang terjadi. Namun, ronde kedua dan ketiga menghadirkan cerita berbeda. Tyson tetap menekan, namun kini lebih hati-hati saat mendekati Bruno. Setelah merasakan hook kiri itu, dia tak lagi menganggap Bruno sebagai lawan biasa. It's hard to do that, but a special hello to Chris Myram, Sparks, our producer, his sister, who's also watching in them, and the chant from the better than 5,000 Brits that are here cheering for Bruno to do something against Tyson. This round, which made us all think, well, that's what all was going to happen, but then Bruno suddenly caught Mike Tyson. And then to deliver that right hand to the head. Right now, the superior. Tapi Bruno kembali ke rencana bertahannya. Segera rangkul dan ikat lengan lawan. Manfaatkan ukuran dan kekuatannya agar Tyson kehilangan pijakan saat masuk. Looks to throw the shot. Bruno was able to block that shot that time. Stand behind the head of Mike Tyson. Tyson attacks with a left of his own. He catches. He can't punch. Tyson misses wild with a... So far the big heavy blow. Bruno's been able... Itu berhasil sebentar, tapi Tyson berbeda saat bertarung jarak dekat. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him off. And the 3. A lot of people didn't expect it to go this far. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. It goes beyond round 3. There'll be a lot of happy people that pick 4 and above. Of course, this is the... Berbeda dengan petinju pemukul keras lain yang kekuatannya menurun saat pertarungan memanas di jarak dekat, Tyson justru tetap mampu menghasilkan tenaga besar dan pukulan mematikan. Around the world, we've seen a better fight than we expected so far. And your heart's almost with Frank to hope he can in such magnificent shape. Big, vicious body shot, taken right underneath the heart of Frank Bruno. That left hand and get a punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys
Tyson lightly did catch Tyson in the first round with a pretty good shot. Come on, Park, take it out. Setiap kali Bruno mendekat dan mencoba menetralkannya, Tyson selalu berhasil melepaskan uppercut atau hook pendek. Double with that jab. What he's satisfied to do, kind of paw at him with his right hand. He's got to try and get on. Salt. Nothing there. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. A timing body shot. The height advantage that Bruno has, and that it's a question of time before Mike catches him. Listen, he hopes to win. He's got to let that right hand fly. There's a little bit more game than Bone Crusher Smith in his fight. Perlahan-lahan kerusakan mulai menumpuk. Di pertengahan pertarungan, mata kiri Bruno mulai membengkak, gerakannya melambat, dan pukulan-pukulan yang sempat mengguncang Tyson di ronde pertama kini dilancarkan dengan kekuatan yang jauh berkurang. Just really bores in like a madman, throwing that right hand. Tyson is almost measuring him now. Well, a lot of people didn't think we'd get to the fourth round, and then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno for hanging on. Tyson perlahan membongkarnya. Pada ronde 4 dan 5, tekanannya sangat luar biasa. Right hand come. That light, ooh, another right hand gets through. Come on, Park, get out of there. Back, pull him back. Come on. Style that Bruno is fighting here. Bruno tampil baik, tapi saat bertukar pukulan, dia malah memberi Tyson apa yang diinginkan. Sasaran tinggi dan tegak menghadapi petinju paling berbahaya di dunia. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time. Number 5. And Tyson attacks. Many a boxing observer never. Tyson melancarkan pukulan brutal ke tubuh, sehingga Bruno menurunkan pertahanan dan kepalanya terbuka. Setiap kali Bruno menurunkan tangannya untuk melindungi tubuhnya, kepalanya terbuka. Dan setiap kali dia melindungi kepalanya, Tyson kembali menghantam tubuhnya. Tidak ada cara yang aman untuk merespons. Attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round about hanging on and hitting. Bruno kini bertarung hanya mengandalkan keberanian, menahan pukulan yang biasanya mengakhiri banyak petinju kelas berat lebih cepat. Tapi kakinya mulai melemah, koordinasinya menghilang, dan serangan baliknya semakin lambat. Akhir pertarungan tampak semakin dekat, dan semua orang yang menyaksikannya bisa merasakannya. About 8,000 to 9,000 at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. He can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. Lalu, pada menit kedua 55 detik di ronde kelima, Tyson berhasil memojokkan Bruno ke tali ring dan melancarkan serangan penentu. Remember, a fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Wasit Richard Steele menghentikan pertarungan saat melihat Bruno terus menerima pukulan tanpa membalas, bertepatan dengan pelatih Bruno melempar handuk kering. Akhirnya selesai sudah. Mike Tyson menang TKO di ronde kelima dan tetap juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Frank Bruno bertahan 5 ronde melawan petinju kelas berat paling ditakuti di dunia. Bahkan sempat menyakitinya di ronde pertama. Dia keluar dari Hilton Las Vegas dengan penampilan yang membuatnya dihormati oleh pria yang telah mengalahkan hampir semua lawannya. Setelah ronde itu, sepertinya Bruno mampu bertahan. Apakah kamu juga berpikir begitu? Tentu saja, dan dia memukul cukup keras. Jadi dia lebih kuat dari yang orang-orang katakan. Tanpa ragu, melawan juara dunia seperti Ali, seseorang harus jadi petarung terbaik. Hasil itu tidak diharapkan Bruno, tapi juga tidak sepele.
Frank Bruno memaksa Mike Tyson bertarung dengan cara yang tidak biasa bagi banyak orang. Pertarungan di mana Tyson harus beradaptasi, waspada, dan menganggap lawannya sebagai ancaman nyata. Dan pada tahun 1989, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bruno nantinya akan memenangkan gelar juara dunia di kemudian hari dalam karirnya. Dia kembali melawan Tyson pada 1996 dalam pertandingan ulang yang berakhir serupa. For the Tyson who fought Bedelia Mathis. There's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. Namun kisah yang selalu diingat dari 25 Februari 1989 adalah Hukiri di ronde pertama, saat kekuatan alam dari London Timur berhasil menggoyahkan petinju paling ditakuti di dunia. Seluruh stadion pun hening. Dalam sepersekian detik, hal yang mustahil itu sempat terasa nyata, lalu menghilang gitu saja.